mengapa insulin tinggi lebih berbahaya dibanding gula darah yang tinggi. Saudara, ketika kita memakan makanan karbohidrat, makanan yang mengandung gula, nasi, roti, mie, kue, minuman manis, maka itu masuk ke pencernaan, karbohidrat tersebut dirombak menjadi glukosa dan kemudian masuki aliran darah. Ketika kadar glukosa dalam darah itu tinggi sebagai konsekuensi dari kita makan karbohidrat, maka pankreas akan mengeluarkan insulin. Itu adalah respon yang normal atas gula darah yang naik. Pankreas mengeluarkan insulin, kemudian mengambil gula darah yang tinggi itu disimpan sebagai glikogen. Itu satu jalur penyimpanan untuk mengambil glukosa dari darah yang tinggi. Gula darah yang tinggi juga direspon oleh insulin untuk disimpan sebagai lemak. Atau dia bisa disimpan sebagai senyawa yang lain. Itu jika insulin bekerja efektif. Dia bisa menormalkan kembali gula darah yang tinggi. Jadi gula darah tinggi tidak masalah, sebab insulin bekerja efektif. Sebaliknya, jika kita puasa, tidak makan, gula darah turun, maka pankreas juga melakukan respon yang sama, namun dengan sel yang berbeda. Glukagon dihasilkan di pankreas oleh sel beta, sel alfa, sementara insulin dihasilkan oleh sel beta. Jadi ini hanya perbedaan sel saja, tapi tempatnya sama-sama di pankreas. Pankreas menghasilkan glukagon oleh sel alfa, pankreas menghasilkan insulin sel beta. Insulin menurunkan gula darah, glukagon melakukan sebaliknya. Dia merombak glukogen yang ada di liver yang disimpan oleh insulin, jadi dirombak oleh glukagon kembali menjadi gula. Atau dia bisa merombak zat lain, itu disebut gluconeogenesis, bisa mengambil protein kemudian diubah jadi gula. Jadi tanpa makan gula pun tidak masalah. Itu bisa membuat gula dari protein, itu bisa membuat gula dari lemak, itu disebut gluconeogenesis. Saudara, itu respon glukagon saat glukagon naik dan insulin rendah. Jadi harus ada keseimbangan. Jika keseimbangan terjadi, insulin tinggi, glukagon rendah, maka gula darah dinormalkan, kelebihan gula darah yang tinggi bisa disimpan sebagai glikogen, sebagai lemak. Jika gula darah rendah, maka glukagon akan naik, mengambil simpanan glikogen, mengambil simpanan lemak, menjadi glukosa. Tidak ada problem selama pankreas menghasilkan glukagon dan insulin dalam posisi yang seimbang dan sel melakukan respon yang juga normal terhadap pesan insulin dan glukagon. Saudara, masalah muncul jika sel tidak merespon insulin. Insulin tinggi tapi tidak bekerja. Sebaliknya glukagon terus-menerus rendah. Kita lihat grafik ini. Misalnya, tubuh kita diberi gula. Misal diinjeksikan glukosa. Glukosa darah segera naik. Gula darah tinggi. Dalam 30 menit segera insulin juga naik tinggi sebagai respon terhadap
gula darah yang tinggi. Jika 2 jam setelah gula darah diinjeksikan ke dalam tubuh kita, dan setelah itu juga insulin naik selama 2 jam, dan kemudian normal kembali, setelah 2 jam itu normal kembali, jadi 2 jam kemudian lewat itu normal lagi, itu disebut normal, tidak ada masalah. Jadi gula darah naik, insulin naik, gula darah turun, insulin turun, 2 jam itu normal. Masalahnya, jika gula darah itu naik, insulin juga naik, 2 jam kemudian insulin masih tinggi, sampai 5 jam insulin masih tinggi dalam darah, itu pertanda ada masalah. Insulin tidak melakukan pekerjaan dengan efektif karena ada masalah di sel. Sel tidak menerima pesan, sel tidak merespon terhadap insulin, sehingga gula darah tidak masuk ke dalam sel. Itu kita sebut resistensi insulin. Indikatornya 5 jam insulin masih tinggi. Bagaimana kalau setelah 2 jam masih naik sampai itu kita sebut sudah penyakit diabetes. Insulinnya, resistensinya betul-betul parah. Saat inilah baru orang menyebut ada masalah penyakit gula, karena gulanya betul-betul sudah tidak lagi cepat bisa dinormalkan. Misalnya kalau orang sebut resistensi insulin, misalnya itu orang menyebutnya prediabetes. Jarak antara prediabetes dan diabetes itu bisa sampai 10 tahun. Jadi orang mengalami masalah resistensi insulin, kadar insulin tinggi, dan tidak terdeteksi sebagai penyakit gula, itu 15 tahun, 10 tahun sebelum ditemukan bahwa orang itu mengidap penyakit gula darah tinggi. Bagaimana kalau ketika diberi glukosa, insulinnya segera melonjak tinggi, kemudian terus menerus naik sampai sekian jam, itu benar-benar parah, itu dia parah resistensi insulinnya, dan itu diabetesnya sudah sangat parah. Saudara, jadi resistensi insulin itu bisa dibaca dalam 3 pembacaan tes gula. Orang-orang yang mengalami insulin tinggi itu bisa saja gula darahnya normal. Jika dia diperiksa 5 jam setelah makan, itu normal gula darahnya. Biasanya orang memeriksa gula darah itu gula darah puasa. Padahal 5 jam sebelumnya ada masalah di sekresi insulin. Insulin telah bekerja berjuang berat, pankreas bekerja berat menghasilkan banyak insulin hingga gula darah normal. Itu di akhir ini setelah 5 jam setelah tidak makan, itu orang menyebutnya biasa saja, gula darahnya normal, bahkan kadang-kadang gula darahnya rendah. Itu bisa juga terbaca di orang sebut hipoglikemia. Orang gula darah rendah, biasanya orang tambah gula, padahal ini ada masalah insulin. Gula darah rendah itu hanyalah akibat begitu banyaknya insulin dalam darah yang bekerja cepat menurunkan gula darah. Ini biasanya membuat orang selalu lapar karena insulin yang banyak mengambil banyak gula darah hingga menyebabkan gula darah rendah. Dan yang terakhir gula darah tinggi. Nah, itu sudah insulin yang parah. Nah, saudara, inilah sebabnya kita mengatakan bahwa gula darah tinggi itu bukan hal yang berbahaya, sebab gula darah rendah juga bisa berbahaya. Bahkan gula darah normal itu juga bisa ada tanda bahaya jika yang kita periksa adalah insulinnya. Sebab pangkal masalah gula itu adalah masalah pengaturan kadar gula oleh insulin dan glukagon. Masalah pertama yang kita lihat adalah ketika insulin itu tidak bekerja, insulin tinggi, pankreas menghasilkan banyak insulin, kita melihat bahwa ini betul-betul muncul dari sel, bukan dari gula. Sel mengalami resistensi terhadap pesan insulin. Reseptor sel tidak lagi menanggapi pesan insulin, sehingga gula tidak bisa memasuki sel. Ini membuat keseimbangan gula dalam plasma darah dengan sel itu tidak seimbang. Akibatnya
ada kekurangan gula di sel, dan ada kelebihan gula di darah. Pertama, ketika gula menjadi tinggi dalam plasma darah dan rendah di dalam sel, maka proses osmosis terjadi. Air dari sel akan keluar, berpindah ke plasma darah. Ini menyebabkan ada ketidakseimbangan antara beberapa ion yang penting dalam tubuh. Suatu tubuh itu bekerja dengan keseimbangan ion, misalnya ion kalium, natrium yang membutuhkan pompa ini dengan keseimbangan sehingga transportasi zat betul-betul terganggu. Ada keseimbangan, gangguan keseimbangan garam itu memicu gangguan tekanan darah, ada memicu gangguan pada asam urat, ada memicu gangguan pada fungsi pompa ion, ada memicu gangguan pada saraf. Asam urat menjadi encer, garam menjadi encer, sehingga ginjal harus bekerja keras mengambil kembali zat-zat buangan. Darah yang mestinya dibuang ditarik kembali, asam urat yang mestinya dibuang ditarik kembali, air juga ditarik kembali, sehingga menambah polusi darah, memicu tekanan darah, memicu naiknya penyakit asam urat, penyakit gangguan metabolisme yang lain. Kita simpulkan, jika ada masalah metabolisme dalam tubuh, maka itu masalahnya adalah kadar insulin yang tinggi, yang disebut sebagai resistensi insulin. Sayangnya ini tidak diperiksa dan tidak dianggap sebagai penyakit. Padahal ini adalah masalah yang pastinya menjadi fokus perhatian dari metabolisme tubuh. Orang akan menganggap tekanan darah tinggi sebagai masalah, atau gula darah tinggi sebagai masalah, kolesterol sebagai masalah, trigliserid lemak darah yang dibesar masalah, asam urat dalam masalah. Padahal ini hanyalah gejala yang diakibatkan oleh insulin yang tinggi. Gejala-gejala ini disebut sindrom metabolik. Gula darah tinggi hanya salah satu gejala. Itu sebetulnya bukan masalah, itu gejala. Tekanan darah juga gejala, itu hanya akibat. Kolesterol juga hanya akibat, gejala. Lemak darah juga akibat, asam urat juga hanya akibat. Sebetulnya ini tidak perlu obat. Tidak perlu obat tekanan darah tinggi untuk menurunkan tekanan darah. Tidak perlu obat gula untuk menurunkan gula darah. Tidak perlu obat kolesterol untuk menurunkan kolesterol. Tidak perlu obat untuk menurunkan lemak perut, tidak perlu. Itu semua tidak dibutuhkan. Sebab itu bukan masalah. Itu hanya akibat. Dan itu kita sebut sebagai sindrom. Gejala-gejala masalah metabolisme. Nah, jika ada masalah asam urat, ada masalah tekanan darah, itu masalahnya di ginjal yang diakibatkan oleh insulin yang tinggi. Jadi ginjal pun bisa mengalami kerusakan akibat insulin yang tinggi karena dipaksa bekerja mengambil zat-zat buangan yang lain. Itu karena insulin tinggi. Nah, kita tidak lagi menganggap gula darah yang tinggi, tekanan darah yang tinggi, hipertensi itu sebagai masalah. Masalahnya adalah di insulin yang tinggi yang memicu sindrom metabolik. Energi yang rendah, sering merasa lemas, kurang energi, sering merasa kecapaian, itu adalah masalah dari tidak masuknya gula ke dalam sel, sehingga proses glikolisis, proses dalam Krebs, proses transfer elektron yang menghasilkan banyak energi itu tidak terjadi karena bahan bakar tidak tersedia di dalam sel. Bahan bakar menumpuk di dalam darah. Masalah berikut, jika ada masalah di
bahan bakar, maka tubuh hanya akan melakukan jalur-jalur singkat pembentukan energi. Biasanya lebih cenderung untuk melakukan fermentasi asam laktat untuk segera memenuhi kebutuhan energi yang cepat. Ini menyebabkan kerusakan pada mitokondria. Jadi mitokondria rusak dan sel mengalami masalah metabolisme. Kerusakan mitokondria inilah yang memicu penyakit seperti kanker, tumor, karena sel-sel ini lebih cenderung untuk melakukan fermentasi. Sel-sel itu pelan-pelan mengalami gangguan metabolisme, kekurangan energi, dan inilah pangkal dari penyakit kanker, penyakit tumor yang dipicu oleh insulin yang tinggi. Lemak di perut, kegemukan, itu juga dipicu oleh metabolisme dalam sel yang terganggu. Saudara, begitu banyak hal yang muncul sebagai akibat dari insulin yang tinggi. Tidak sekedar diabetes, karena insulin yang tinggi juga mengakibatkan ketidakseimbangan cairan, banyak sel-sel mengalami kematian. Sel-sel mengalami kerusakan mitokondria dan sel-sel mati. Itulah yang memicu inflamasi. Ada peradangan di dalam pembuluh darah, sehingga ketika peradangan itu dilewati oleh darah yang membawa kolesterol. Kolesterol adalah seperti pemadam kebakaran yang akan menyelesaikan masalah yang terjebak dalam peradangan itu dan akhirnya menyumbat pembuluh darah, itu penyakit jantung, itu penyakit stroke. Semua itu adalah berpangkal dari inflamasi yang dipicu oleh insulin yang tinggi. Jadi bukan masalah kolesterol, bukan masalah lemaknya yang menyebabkan masalah, tapi inflamasi yang dipicu oleh insulin yang tinggi. Saudara, kita akan menyelesaikannya dengan apa solusinya? Gula dalam pengertian umum itu adalah karbohidrat, nasi, mie, roti, semua tepung-tepung yang lain itu adalah gula. Namun kita fokus dulu untuk satu hal yang mesti kita selesaikan supaya tidak menimbulkan masalah metabolisme yang parah. Pangkal masalah kita sebetulnya adalah gula dalam pengertian pemanis, gula spesifik. Gula spesifik ini memiliki masalah yang berat bagi metabolisme kita karena gula yang pemanis itu terdiri atas glukosa dan fruktosa. Glukosa ketika masuk ke dalam darah, dikirim ke dalam sel, itu bisa diombak menjadi energi ATP. Jadi bisa digunakan sebagai sumber energi. Namun fruktosa yang dikonsumsi yang banyak, yang itu sampai 55% dari kandungan gula seperti di Sprite, Coca-Cola. Fruktosa juga ada di madu, fruktosa ada di buah. Ketika yang dikonsumsi berlebihan, itu tidak dimetabolisme menjadi energi, tapi tubuh menyimpannya sebagai lemak di liver. Saudara, liver adalah organ yang vital dalam mengatur semua keseimbangan-keseimbangan zat dalam darah. Jika darah kelebihan glukosa, maka tempat menimbun kelebihan glukosa itu juga di liver. Jika fruktosa masuk, maka otomatis liver akan mengambil fruktosa itu, karena memang fruktosa itu tidak dimetabolisme untuk dibakar. Jadi fruktosa yang banyak itu menjadi racun bagi tubuh. Liver adalah organ yang menetralisir racun. Gula benar-benar bisa meracuni tubuh. Dengan jumlah fruktosa yang berlebihan, itu memaksa liver bekerja keras. Pada akhirnya tumpukan lemak banyak di liver. Orang menyebut penyakit liver. Itu awal semuanya dari masalah metabolisme. Ketika liver tidak lagi mampu bekerja membuat keseimbangan zat-zat yang sebetulnya meracuni tubuh, liver tidak bisa lagi mengambil zat-zat itu karena dia sudah penuh dengan timbunan. Saudara, inilah pangkal masalah metabolisme kita. Ini yang dihindari, maka kita bisa menghindar dari resistensi insulin karena ini yang memicu masalah di liver, dan liver adalah pembuat keseimbangan. Dari gula, maka satu langkah masalah